seharusnya pembangunan itu apabila belum terlaksana menurut Cak Imin, apabila seseorang itu belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diinginkan Cak Imin, disampaikanlah ide-ide yang baik. Cobalah, seorang Kiai Maruf Amin loh, salah satu tokoh agama, salah satu kiai, salah satu yang harusnya sepantasnya kita berikan rasa hormat kepada beliau ini. Tetapi Cak Imin serasa ingin meledek Kiai Maruf Amin yang tidak berbuat apa-apa. Apalagi sampai menyatakan di akhirat. Emang di akhirat Cak Imin tahu bagaimana nantinya Kiai Maruf Amin dipertanyakan bagaimana? Pertanyaannya bagaimana? Kok tiba-tiba bisa menyimpulkan apabila dipertanyakan? Ini kan aneh rasanya, seperti wakil Tuhan juga Cak Imin ini, ataupun juru bicara Tuhan juga kan. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Muhaimin Iskandar, atau yang sering disapa dengan Cak Imin ini, membuat suatu lelucon yang menurut saya ini tidak lucu dan berkesan. Leluconnya ini ingin merendahkan orang lain menurut saya, di mana Cak Imin sendiri menyampaikan suatu pernyataan di mana dia mengatakan bahwasanya ide untuk penundaan pemilu ini disampaikannya untuk menyelamatkan Kiai Maruf Amin ataupun wakil presiden kita, seperti yang tertulis di dalam berita, yaitu bisnis.com. Di sini dituliskan bahwasanya usul penundaan pemilu Cak Imin demi menolong Wapres Maruf Amin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar membeberkan alasannya mengusulkan penundaan pemilu 2024. Ketum PKB akrab disapa Cak Imin menyebut usulan penundaan pemilu demi menolong wakil presiden Maruf Amin dan menolong rakyat. Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Maruf Amin, dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Maruf? Supaya nanti kalau di akhirat ditanya kurang ini kurang itu, mesti alasannya ya karena 2 tahun pandemi COVID-19 gak bisa apa-apa, kata Cak Imin. Menurutnya Indonesia merupakan negara demokrasi di mana semua orang bebas menyampaikan usulan. Dirinya pun tak mempermasalahkan jika usulan itu mendapat penolakan. Kalau ditolak ya juga gak apa-apa, namanya juga usulan, namanya juga demokrasi, bebas usul, bebas menolak. Usul diterima dan ditolak tidak perlu demo, namanya usulan, ujarnya. Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam acara peringatan hari lahir PMII 62 tahun dengan tema Transformasi Gerakan Merawat Peradaban. Usulan Cak Imin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI soal penundaan pemilu ternyata tidak direstui oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Meskipun demikian, Cak Imin yang merupakan Ketua Babinas PB PMII tidak mempermasalahkannya. Saya nggak ngotot, saya hanya menyatakan itu usulan. Adapun usulan Cak Imin soal penundaan pemilu berkembang menjadi polemik di tengah publik, bahkan sampai terjadi demo besar mahasiswa yang menyuarakan penolakan penundaan pemilu. Itulah tadi pernyataan dari Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Dari pernyataannya, dari jawaban yang mengatakan bahwasanya penundaan pemilu ingin menyelamatkan Kiai Maruf Amin, karena dianggapnya Kiai Maruf Amin ini tidak berbuat apa-apa selama 2 tahun pandemi. Ini kan pernyataan yang tidak etis untuk disampaikan.
Apalagi kan Kiai Maruf Amin ini, wapres kita ini, merupakan orang yang lebih tua dari dirinya, orang yang harusnya dihormati. Apabila Cak Imin tidak menganggap bahwasanya Kiai Maruf Amin tidak melakukan apa-apa selama 2 tahun, seharusnya jangan ide seperti ini terlontar ke publik. Seharusnya disampaikanlah bagaimana idenya supaya Kiai Maruf Amin ini bisa bekerja dan berbuat sesuatu. Selama ini kan, selama pandemi juga pemerintah ya berupaya untuk melakukan kegiatan, bukan tidak melakukan apa-apa. Pastinya lah ada peran dari Kiai Maruf Amin. Pastinya lah Pak Jokowi menanyakan juga. Meskipun Cak Imin ini tidak mendengar ataupun tidak mengetahui apa curhatan presiden kepada wakilnya. Namanya juga wakil. Biasanya wakil itu cuma seperti ban serap doang. Apabila presiden lagi berhalangan, ya wapresnya lah yang menggantikan itu kan. Bukan malah melakukan pernyataan seperti itu. Seharusnya selaku ketua umum partai politik, apalagi ketua umum partai yang bisa dikatakan partai besar dan berbasis agama, seharusnya Cak Imin ini menyampaikan ide-ide yang ideal lah. Ide-ide yang ideal untuk disampaikan bagaimana pemerintah membangun negeri ini lebih baik lagi. Bagaimana Kiai Maruf Amin yang dianggap Cak Imin ini tidak berbuat apa-apa bisa melakukan sesuatu agar Cak Imin menganggap Kiai Maruf Amin ini bekerja. Itulah seharusnya ide-ide. Cak Imin ini kan memimpin partai politik. Emang gak malu dengan kadernya yang begitu banyak? Ini kan menjadi pernyataan tidak berkelas lagi. Sekelas ketua umum menyampaikan pernyataan seperti ini, lelucon seperti ini. Ini kan aneh rasanya. Emang Cak Imin gak malu dengan pernyataannya terhadap para kadernya, dengan pernyataannya seperti ini? Seharusnya pembangunan itu apabila belum terlaksana menurut Cak Imin, apabila seseorang itu belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diinginkan Cak Imin, disampaikanlah ide-ide yang baik. Cobalah, seorang Kiai Maruf Amin loh, salah satu tokoh agama, salah satu kiai, salah satu yang harusnya sepantasnya kita berikan rasa hormat kepada beliau ini. Tetapi Cak Imin serasa ingin meledek Kiai Maruf Amin yang tidak berbuat apa-apa. Apalagi sampai menyatakan di akhirat. Emang di akhirat Cak Imin tahu bagaimana nantinya Kiai Maruf Amin dipertanyakan bagaimana? Pertanyaannya bagaimana? Kok tiba-tiba bisa menyimpulkan apabila dipertanyakan? Ini kan aneh rasanya, seperti wakil Tuhan juga Cak Imin ini, ataupun juru bicara Tuhan juga kan. Itulah yang ingin saya sampaikan, bahwasanya tokoh politik ataupun ketua umum partai politik, ayolah berpolitiklah dengan baik. Apabila kita ingin jabatan, sesuatu jabatan yang baik menurut kita, seperti wakil presiden ataupun mau ingin jadi presiden, cobalah berpolitik itu yang bisa membangkitkan semangat masyarakat untuk memilih kita. Cobalah berpolitik itu memberikan harapan kepada masyarakat agar mereka memilih kita. Program yang baik ataupun cara-cara yang baiklah biar kita bisa dikenal masyarakat. Bukan malah sensasi yang seperti ini. Saya yakin Pak Ketum ini pingin banget menjadi wapres, sehingga dia ingin menyenggol Pak Kiai ini dengan leluconnya yang tidak lucu ini. Apabila ingin jadi wapres ataupun ingin calon presiden, ayolah, selaku tokoh politik mempunyai pengaruh baik itu di legislatif, eksekutif, cobalah digerakkan para kadernya berbuat sesuatu yang bisa membangkitkan perekonomian bangsa, yang bisa membangkitkan semangat,
Indonesia ini lebih maju lagi, baik secara SDM, ya kan, secara politik, ataupun secara kesejahteraan. Itulah harusnya dipikirkan ketua partai ini. Sehingga memang menjabat sebagai ketua partai ini harus mempunyai sesuatu yang lebih agar nantinya bisa dilirik masyarakat. Adalah pengaruhnya. Apabila sensasi seperti ini kan jadi aneh rasanya. Apalagi Cak Imin saya lihat banyak spanduknya itu mengenai tahun 2024. Seharusnya ya itulah, cobalah diberikan semangat kepada masyarakat untuk bisa kita layak loh. Akibat dari ide Pak Ketum ini yang ingin menunda pemilu, kan ini kan menjadi ramai dibicarakan. Bahkan bukan cuma dibicarakan, sudah ada aksi demo mahasiswa melakukan penolakan penundaan pemilu dan 3 periode presiden. Seharusnya kan ide-ide ini ya dikomunikasikan dulu lah. Bila memang ide ini ingin dilaksanakan, komunikasi dulu sama orang yang ingin melaksanakannya kan, agar tidak menjadi seperti ini, seperti demo tanggal 11 April lalu. Kan itu membuat kegaduhan juga pernyataan itu. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada tokoh-tokoh nasional ataupun tokoh-tokoh partai, marilah cobalah membangun ide, jangan sekonyol itu. Membangun ide ataupun membangun image kita dikenal masyarakat. Tolonglah jangan melalui sensasi yang tidak jelas, sensasi yang tidak perlu. Apabila ingin maju sebagai capres ataupun cawapres, program kerja ataupun program nyata ataupun kegiatan nyata, itulah disampaikan kepada masyarakat, itulah dilaksanakan kepada masyarakat, agar kita meyakinkan kepada masyarakat, nih saya layak untuk dipilih apabila ingin maju, saya sudah berbuat layak. Bukan malah membuat sensasi. Sensasinya pun itu kepada orang yang lebih tua dari dirinya. Kan ini kan sudah istilahnya gak sopan kan itu. Gak sopan kepada orang yang lebih tua. Pak Kiai ini kan hampir, saya rasa 70-an sudah ada. Sementara Cak Imin masih di bawahnya saya rasa. Seharusnya memberikan komentar itu, komentar yang sejuk lah. Komentar yang bisa sesama anak bangsa, jangan ada saling ketersinggungan. Cobalah kritik ataupun ide-ide itu dimasukkan, ide-ide membangun negeri lah, selaku ketua partai loh. Karena di partai inilah yang bisa membuat negara ini membuat suatu program kerja untuk memajukan negara ini melalui anggota-anggota partai ini, baik itu di eksekutif, legislatifnya. Orang-orang inilah, apabila sekelas ketua umum saja membuat ide yang lucu tapi tidak lucu, mau dibawa kemana negeri ini? Karena tongkatnya itu ada di ketua partai. Makanya tidak sembarangan sebenarnya menjadi ketua partai. Ketua partai itu adalah simbol dari partai itu, bagaimana partai ini bisa diminati dari masyarakat apabila di pemilu. Figurlah yang harus dilihat. Makanya apabila partai yang figurnya kurang kuat, itu jarang masuk ke Senayan kan itu. Ya harus figurnya itu bisa berpengaruh ke masyarakat agar dipilihlah sama masyarakat. Apabila figurnya yang membuat seperti ini lelucon yang tidak lucu, sehingga biasanya partai itu akan terjun bebas. Apalagi partai PKB kan berbasis agama. Cobalah menyampaikan sesuatu itu yang bisa menunjukkan. Demikian, saya ucapkan terima kasih.